Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun saya Netri Puspitasari. Perkenalkan, nama saya Netri Puspitasari, NPM 20010111078, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas F. Di sini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah saya, yaitu bimbingan dan konseling, dengan dosen pengampu Ibu Riana Anjarsari, MPD. Di sini saya akan menjelaskan makalah-makalah yang telah kita bahas di semester kali ini. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu tentang pengertian bimbingan konseling. Bimbingan berasal dari kata bahasa Inggris yaitu guidance, yaitu salah satu bidang dan program dari pendidikan, dan program ini ditujukan untuk membentuk dan mengoptimalkan perkembangan siswa. Bimbingan adalah suatu proses memberi bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuannya. Adapun konseling adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan dengan cara wawancara konseling oleh seorang ahli, yaitu konselor, kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah atau yang disebut dengan klien, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Sedangkan menurut buku yang saya baca, bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, laki-laki ataupun perempuan, yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantu mengatur kegiatan hidupnya sendiri. Menurut Crow and Crow tahun 1960. Yang selanjutnya, materi selanjutnya tentang landasan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada pengertian landasan bimbingan dan konseling. Landasan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai alas, dasar ataupun tumpuan. Adapun secara istilah, landasan sebagai dasar dikenal pula sebagai fondasi. Landasan dalam bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang diperhatikan dan dipertimbangkan khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu ada landasan-landasan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah landasan religius, landasan filosofis, landasan historis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan ilmu dan teknologi. Jadi rumah yang kuat, rumah yang kokoh itu mempunyai landasan yang kuat, landasan sangat kokoh. Begitupun sebaliknya dengan bimbingan dan konseling, memiliki landasan-landasan yang saling berhubungan satu sama lain. Misalkan landasan religius itu berhubungan dengan keagamaan, filosofis itu dengan pelajaran-pelajaran, sedang historis itu cerita masa lampau. Baik, materi yang selanjutnya yaitu ada prinsip umum dan khusus bimbingan konseling. Poin yang pertama, pengertian prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip bimbingan dan konseling berasal dari kata prinsipra, yang berarti permulaan dengan cara tertentu, lahir hal lain yang keberadaannya tergantung pada pemula. Prinsip ini merupakan hasil perpaduan teori kajian dan teori medan terarah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang dimaksud. Menurut Helen 2002 nomor 63. Poin yang kedua yaitu ada prinsip bimbingan dan konseling secara umum dan khusus. Di sini saya akan menjelaskan beberapa prinsip-prinsip umum bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu dalam prinsip umum ini dikemukakan beberapa acuan umum yang mendasari semua kegiatan bimbingan dan konseling. Yang kedua ada dasar bimbingan dan konseling tidak dapat terlepas dari dasar pendidikan dan dasar negara, yaitu Pancasila. Yang ketiga yaitu perlu dikenal dan dipahami karakteristik individual dari individual yang dibimbing. Yang selanjutnya yaitu bimbingan diarahkan kepada bantuan yang diberikan supaya individu yang bersangkutan mampu membantu dirinya sendiri dalam menghadapi kesulitan atau masalah hidup yang dihadapinya. Nah, selanjutnya yaitu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pelaksanaan program bimbingan harus dipimpin oleh seorang ahli yang khusus, yang memiliki keahlian khusus dalam bidang bimbingan dan konseling. Yang terakhir yaitu program bimbingan harus senantiasa diarahkan penilaian teratur untuk mengetahui hasil dan manfaat yang diperoleh.
Itu tadi prinsip umum bimbingan konseling. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip khusus bimbingan konseling. Yang pertama ada program bimbingan harus berpusat kepada siswa. Yang kedua, keputusan terakhir dalam proses bimbingan ditentukan oleh individu yang dibimbing. Yang ketiga, pembimbing harus selalu menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi tentang individu yang dibimbing. Itu maksudnya itu jika ada konselor dengan klien, masalah klien tersebut tidak bisa dibicarakan di luar tempat bimbingan konseling tersebut. Jadi orang lain itu tidak bisa ataupun tidak boleh mengetahui masalah tersebut. Itu termasuk ke dalam asas kerahasiaan atau prinsip kerahasiaan. Yang selanjutnya yaitu ada pembinaan hendaknya menggunakan bahasa, berbagai jenis metode dan teknik yang tepat dalam melakukan tugasnya. Bimbingan harus dilakukan dengan secara kontinu. Poin yang ketiga atau yang ke-C yaitu macam-macam prinsip bimbingan konseling. Yang pertama ada prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, prinsip-prinsip yang berhubungan dengan permasalahan individu. Yang ketiga ada prinsip-prinsip yang berkaitan dengan program layanan, dan yang terakhir ada prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang asas-asas bimbingan dan konseling. Pengertian asas-asas bimbingan dan konseling. Asas seperti dasar, yakni suatu yang menjadi tumpuan berpikir ataupun pendapat. Asas-asas bimbingan dan konseling merupakan ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan bimbingan konseling. Ada beberapa asas yang perlu kita ketahui atau yang wajib kita ketahui, itu ada 12. Yang pertama ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian, asas kegiatan, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan, dan asas tutwuri handayani. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan proses dalam membantu seseorang dalam memecahkan masalah melalui komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus sehingga dapat tercapai jalan keluar yang seharusnya dilakukan. Jenis-jenis layanan dalam bimbingan konseling antara lain itu ada layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi, dan layanan advokasi. Materi selanjutnya yaitu tentang kegiatan pendukung bimbingan konseling. Kegiatan pendukung pada umumnya ditunjukkan secara langsung untuk memecahkan atau memetaskan masalah klien, melainkan untuk memungkinkan diperolehnya data dan keterangan lain, serta kemudahan atau komitmen yang akan membantu kelancaran dan keberhasilan kegiatan layanan terhadap klien. Kegiatan pendukung bimbingan dan konseling adalah usaha untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang diri peserta didik atau klien tersebut dan keterangan tentang lingkungannya. Poin yang kedua yaitu macam-macam kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada aplikasi instrumentasi bimbingan dan konseling, yaitu ada himpunan data, kunjungan rumah, konversi kasus, dan sebagainya. Poin yang selanjutnya atau materi yang selanjutnya yaitu tentang miskonsepsi atau kesalahpahaman dalam bimbingan konseling. Apa itu kesalahpahaman atau miskonsepsi? Ya, miskonsepsi adalah suatu konsep yang merujuk pada suatu konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah. Bentuk miskonsepsi dapat berupa konsep awal, kesalahan hubungan yang tidak benar antara konsep-konsep, gagasan intuitif, atau pandangan yang tidak benar. Miskonsepsi terjadi karena kesalahan yang dilakukan seseorang dalam membangun konsepsi berdasarkan informasi lingkungan fisik di sekitarnya atau teori yang diterima. Jadi miskonsepsi BK itu kesalahpahaman pengertian tentang BK, seperti itu teman-teman. Poin yang selanjutnya ada miskonsepsi kesalahpahaman yang sering terjadi dalam bimbingan konseling. Yang pertama itu ada masalah yang terjadi di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama ada guru bimbingan konseling sering dianggap sebagai polisi sekolah. Yang kedua, bimbingan konseling sering dianggap sebagai media pemberi nasihat. Yang ketiga, bimbingan konseling dianggap hanya mengatasi kasus siswa yang bermasalah saja. Yang keempat, guru bimbingan konseling harus lebih aktif dalam mengatasi
masalah-masalah siswa. Yang kelima yaitu profesi sebagai guru bimbingan konseling bisa dilakukan oleh siapa saja. Poin yang atau yang ketiga yaitu tentang cara mengatasi miskonsepsi dalam bimbingan konseling. Yang pertama, guru BK sebagai tempat pengacuan hati dan kepercayaan siswa. Yang kedua, menjadi si tawar dan si dingin bagi siapapun yang datang kepada guru BK. Yang ketiga, melaksanakan layanan dan kegiatan mendukung dalam bimbingan konseling. Yang keempat, yaitu guru BK harus memasyarakatkan dan mampu melihat hal-hal yang perlu diolah, ditanggulangi, diarahkan, dan dibangkitkan untuk menunjukkan perkembangan siswa. Baik, untuk materi yang selanjutnya tentang masalah-masalah dalam belajar dan penanggulangannya. Yang pertama itu pengertian masalah belajar. Masalah adalah keadaan yang dihadapi oleh seseorang. Namun masalah yang dimaksud adalah sulitnya menerima materi yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Sedangkan belajar adalah usaha memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan. Ada beberapa jenis masalah belajar yang wajib kita ketahui, yaitu yang pertama ada disleksia, yaitu kesulitan belajar membaca, atau gangguan disgrafia, yaitu tentang kesulitan belajar menulis, dan diskalkulia, yaitu kesulitan belajar matematika. Materi yang selanjutnya tentang masalah umum dan penanggulangannya. Pengertian kriteria masalah. Suatu masalah perlu ditanggulangi melalui konseling bila memenuhi kriteria tertentu. Pada dasarnya masalah tersebut berasal dari suatu masalah yang cukup serius, cukup mengguncangkan kepribadian konseling. Masalah tersebut senantiasa mencekam sehingga pikiran dan perasaan konseling tidak dapat berfungsi sebagai mestinya, bahkan berpengaruh terhadap perubahan psikologi tubuh klien. Poin yang kedua yaitu jenis-jenis masalah dan penanggulangannya. Yang pertama itu ada masalah emosi. Secara tradisional, masa remaja dihadapi dengan periode badai dan tertekan, suatu masa di mana ketegangan emosi itu meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Yang kedua itu ada masalah penyesuaian diri. Salah satu tugas yang paling sulit pada masa remaja adalah yang berhubungan dengan menyesuaikan sosial. Yang ketiga yaitu dengan masalah perilaku seksual. Tugas pengembangan yang harus dilakukan oleh remaja sehubungan dengan kematangan seksualitasnya adalah pembentukan hubungan yang lebih matang dengan lawan jenis dan belajar memerankan peran seks yang diakuinya. Yang keempat yaitu ada masalah perilaku sosial. Yang kelima ada masalah moral yang terjadi pada remaja. Dan yang keenam adalah masalah keluarga. Untuk materi yang terakhir yaitu tentang peran guru BK dalam menghadapi masalah belajar siswa. Yang pertama yaitu peran guru bimbingan dan konseling. Menurut Thohirin menyatakan bahwa saat ini keberadaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah tampak lebih baik dibandingkan era sebelumnya. Pengakuan ke arah layanan bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi sudah semakin mengkristal, terutama dari pemerintah dan kalangan profesi lainnya. Dapat dipertegas bahwa tugas guru bimbingan dan konseling yang pertama yaitu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, merencanakan program bimbingan dan konseling, terutama program suatu layanan dan suatu pendukung. Yang ketiga, pelaksanaan segenap program suatu layanan bimbingan dan konseling. Poin yang selanjutnya atau yang kedua yaitu tentang faktor-faktor mempengaruhi kesulitan belajar siswa. Secara garis besar, faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri atas dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di sini faktor internal siswa yaitu hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri, yang meliputi gangguan atau kekurangan mampu psikofisik siswa, yakni jasmaniahnya, motivasi dan dorongan untuk belajar. Dan yang ketiga, kurangnya kemampuan dasar. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri siswa, yaitu hal-hal atau keadaan yang datang dari luar siswa, yang meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan, faktor sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Faktor ini meliputi faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor masyarakat, faktor sekolah, dan faktor lainnya. Mungkin cukup yang dapat saya jelaskan materi ringkasan materi 1 sampai materi 10.
Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Oke, jadi di sini pendapat saya mengenai bimbingan konseling atau BK, yaitu bimbingan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling atau face to face oleh seorang ahli atau yang sering disebut dengan konselor kepada individu yang sedang mengalami masalah. Bimbingan konseling berguna untuk membantu peserta didik baik secara individu maupun kelompok untuk mengatasi atau menyelesaikan suatu masalah yang ada di sekolah tersebut. Jadi peran guru BK di sekolah itu sangatlah penting. Oke, baik. Mungkin cukup yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.